Bapak Heriadi Eskom dan Ibu Yunani AMD. Kita doakan ponakan kita Zafran Yundri Atullah menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang solih, yakni yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan keluarga besar, anak yang bermanfaat buat agamanya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Allahumma amin. Bahagia. Baik Bapak Ibu, terkait dengan risalah khitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khitanu sunnatul lirijali wa makramatul nisa. Khitan itu adalah ketetapan untuk laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Maka laki-laki itu khitannya bukan cuma sekedar wajib, dan diwajibkannya bukan cuma untuk umat Islam. Nabi Adam diciptakan Allah sudah dalam keadaan terkhitan. Nabi Nuh, Nabi Idris lahir ke muka bumi ini sudah dalam keadaan terkhitan. Cuman bedanya Nabi Ibrahim belum dikhitan. Maka manusia pertama yang diperintahkan untuk khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi bersabda tentang khitannya Nabi Ibrahim, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanatam bil qaddum. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu ikhtatana, mengkhitan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu enggak pakai dokter sunatnya, enggak pakai tabib, enggak pakai dukun. Ikhtatana, nyunat dirinya sendiri. Wa huwa ibnu tamanina sanah, ketika itu umurnya sudah 80 tahun. Beuh, siapa ya contohnya ya Pak? Ada nggak yang 80 di sini nih? Nabi Ibrahim itu sunat umur 80. Sunat sendiri, sunatnya bil qaddum, dengan kampak. Mungkin kampak Wiro Sableng 212 itu ya. Sunatnya di sebuah lembah, nyumput biar tidak ada yang ngintip. Sempat si istrinya Siti Sarah radhiyallahu anha ngomong, abang, kalau bahasa kita, abang kalau sunat sendiri takut salah, gini sajalah tak bantuin, kata istrinya. Kata Ibrahim, enggak mau, malu saya. Maka nyumput di sebuah lembah, tempel di batu, ancang-ancang, bismillah, ting, bunyinya. Saya cuma takut kalau meleset aja Pak. Kalau meleset ke depan mah bisa diulang, meleset ke belakang kelar hidup lo. Itulah mengapa apa-apa jangan lupa bismillah. Nabi Ibrahim baca bismillah tepat, enggak meleset. Makanya segala aktivitas lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus barokahnya, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu Nabi Ibrahim berkhitan dan disyariatkan kepada umat manusia, diperintahkan untuk khitan, bukan cuma untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir zaman. Jadi yang berikutnya Pak, Nabi Ismail sunat, Nabi Ishak sunat, Nabi Musa sunat, Nabi Isa sunat, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah tersunat. Jadi jangan nanya, Ustadz, waktu Nabi Muhammad lahir yang nyunat siapa ya? Siapa dukunnya, siapa tabibnya? Jawaban yang benar, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan tersunat. Baik, pada kesempatan ini yang terpenting yang hendak saya sampaikan adalah pendidikan anak kita. Ini Zafran sudah gede, udah berapa tahun sekarang ini? 11, kelas 5 SD ya. Seumur saya dulu kalau sunat.
Sunat kelas 5 SD itu malu, Pak. Malu banyak yang nonton soalnya. Sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Bu. Halo. Ngelihatnya ke sini, ge. Lihat ke depan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. 3 pendidikan pokok buat anak-anak kita. Kalau pendidikan sekolah di pesantren sudah ada kurikulumnya. Tapi yang ini Bapak Ibu, ini yang pokok. Yakni pertama, pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Yang ketiga, pendidikan akhlak moralitas. Saya bahas dikit-dikit saja. 1. Pendidikan akidah. Tanamkan mentalitas yang benar untuk anak kita sejak dini. Dia hanya bergantung kepada Allah saja. Karena begini Bapak Ibu, anak kalau nggak punya mental yang benar, ini mengkhawatirkan. Mengapa saya katakan mengkhawatirkan? Kita ini sempat lalai gara-gara pandemi. Lalai sebentar. Gara-gara pandemi, persoalan narkoba terabaikan. Wilayah yang kemarin zona hitam, zona merah narkoba, sekarang sudah menjadi zona hitam narkoba. Ini mengkhawatirkan sekali. Dan ternyata Pak, yang pakai narkoba itu mulai dari anak SD sudah pakai narkoba. Saya kemarin nanganin anak kelas 5 SD. Ya seumur Zafran, anak kelas 5 SD. Ibunya saya tanya, kenapa bu anaknya? Kesambet genderuwo Ustaz. Lo kok sampean tahu? Kata saya, ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan. Ini kata saya, jinnya hebat juga ya. Ini jangan-jangan jinnya jin milenial ini Pak. Jin milenial itu dibacain Fatihah nggak mempan, dibacakan ayat kursi, jinnya malah hafal, dibacakan Yasin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini Bapak Ibu, ternyata tidak ada jinnya, tidak ada genderuwonya, tidak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Ya nggak tahu kata saya. Bawa rumah sakit jiwa. Sampai di rumah sakit jiwa, rujuk ke spesialis saraf. Spesialis saraf menyimpulkan seminggu kemudian, apa kata dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Subhanallah. Orang kaya ini Pak. Ibunya dagang di pasar Bambu Kuning, bapaknya dagang di Cimeng, rumahnya 3 tingkat, gede banget. Apa kata bapaknya? Dokter, berapa duit gua bayar asal anak saya kembali normal? Apa kata dokter? Terlanjur Pak, percuma banyak duit, percuma kejar harta, tapi anaknya terabaikan. Maka nomor 1, pendidikan akidah ini penting. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang pinter, pinternya belum tentu benar. Ini ada anekdot ini, biar ceramahnya nggak serius amat. Jadi di Situbondo ada guru SMA praktek, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Murid-muridnya protes sama gurunya, bu guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Lu ngapa? Kata bu guru, kalian jijik sama cacingnya? Bukan jijik sama cacing bu guru, kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekin, wong kami sudah tahu. Kaget bu guru. Hebat murid zaman sekarang, belum diajarkan sudah ngerti duluan. Oke, kata bu guru, coba kalian yang praktekkan, ibu pengen tahu. Maka sama murid-murid dipraktekkan.
separuh cacing masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol, didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, kata mereka, praktek menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Itu anak kita loh Bu. Kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal. Cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantasan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar nggak cacingan, kata dia. Udah rajin mabok, cacing nggak mati-mati. Akhirnya mirasnya dioplos. Bukan cuman cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Ini zaman banyak orang pintar tapi tidak benar. Dua sekarang, pendidikan ibadah. Nabi bersabda, murus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Nah ini Zafran udah 11 tahun nih, 7 tahun disuruh sholat. Wa idza balagha asra sinin. Dan kalau anak kita sudah berumur 10 tahun belum mau sholat, fadribuhu ilaiha gambo. Nah ini buat modal Bu Yunani sama Pak Heri. Jadi kalau Zafran malas sholat karena sudah umur 10 tahun ke atas, boleh digebuk. Cuman jangan digebuk kepalanya, gebuk pantatnya. Nih saya kasih hukumnya Bapak Ibu. Nggak boleh mukul kepala, nggak boleh nampar wajah. Hukumnya sampai haram. Karena kalau anak dipukul kepala, dia tambah nakal. Makanya Bapak Ibu kalau pengen punya anak yang jadi preman, jitakin terus palanya itu. Gedenya kalau nggak jadi preman dia stres, malah gila sekalian. Nggak boleh. Terus nggak boleh jewer kuping. Nah, Bu Yunani ya, nggak boleh jewer Zafran tuh nggak boleh. Nggak boleh nyubit perut, nggak boleh. Yang boleh dipukul dari anak kita hanya pantatnya saja. Makanya pantat dibikin tebal, biar nggak sakit betul kalau dipukul, hanya pantat saja. Jadi gebuk anaknya. Cuman saya perlu ingatkan sama Pak Heri dan Bu Yunani juga, dan kita semua sebagai orang tua, marah itu terakhir, mukul itu kalau terpaksa. Pendidikan yang nomor 1 buat anak kita adalah keteladanan. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Ini kata orang Arab. Orang Indonesia nyaut, apa kata orang Indonesia? Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau kata orang Jawa, nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Jadi marah itu nanti, mukul itu kalau terpaksa. Nomor 1 tuh contoh dari orang tua. Jangan cuman marah anaknya nggak sholat, tapi bapaknya mbangkong, subuh kesiangan. Orang tuanya yang mesti ngasih contoh. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lo kok qadaan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, anaknya lebih hebring. Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Masih mending kalau orang Jakarta lain lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton
sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. 2 dapat kita. Sekarang yang ketiga, terakhir. Masa banyak-banyak ceramahnya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pendidikan akhlak moralitas. Anak kita itu baik ya kalau dibiasakan makan tangan kanan, sama orang tua cium tangan. Kalau manggil kakek nenek apa? Opa datu ya. Jadi kalau manggil opa, manggil datu. Kalau opa, datu, nyai, siti, sidi. Kalau saya akas, tombay, karena saya orang Komering, Pak. Akas, tombay, unggang, umeh, kajut, Mbah Putri, Mbah Kakung, apa namanya, eyang. Biasakan cium tangan. Cium tangan itu membungkukkan badan. Cara lama, kita jangan lupa dengan tradisi. Tadi sudah ada tari bedana. Tari bedana kan bagian dari tradisi kita. Tradisi kerajaan Lampung. Tradisi Islami kita. Cium tangan membungkukkan badan. Karena anak-anak sekarang ini udah nggak biasa membungkukkan badan. Cucungnya tinggi, jelolor. Yai, datuknya pendek misalnya. Ketiban saliman ditarik tangan yainya ke atas, jedutin ke jidatnya. Mau copot tangan yainya, datuknya. Biasakan sungkem kayak orang Jawa. Ini butuh pembiasaan. Karena ada rumus begini. Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Nanti niscaya pasti anak kalian akan membalasnya, berbakti kepada kalian juga. Ini rumus Bapak Ibu. Tak ulang ya. Berbakti sama kedua orang tua. Nanti tunggu saatnya anak akan membalasnya, berbakti kepada kita. Saya mau tegaskan, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Ini saya nggak nakut-nakutin, beneran ini. Bapak Ibu, pernah nggak melihat Allah tertawa? Tak ulang lagi. Pernah ngelihat Allah tertawa? Pernahkah melihat Allah tersenyum? Kalau ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tua tertawa. Buatlah orang tua tersenyum. Karena sama saja kita sedang melihat Allah tertawa dan tersenyum. Sepakat gak kira-kira? Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridho kepada orang tua. Jangan pernah mimpi hendak mendapatkan ridha Allah kalau tidak mendapatkan ridho kedua orang tua. Makanya orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Betul tidak kira-kira? Nih mohon maaf Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, setulus-tulusnya istri Pak, setulus-tulusnya istri tidak bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Mohon maaf, betul ya Bu. Makanya ibu-ibu tuh jangan arogan sama suami. Suami mau ngasih orang tuanya, apa kata bininya? Kelon ama emak lu sono. Waduh, Bu ya nanti enggak, tapi kan enggak. Kelon ama emak lu sono, jangan kelon ama gua. Lalu dibalik, setulus-tulusnya suami, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Betul tidak kira-kira? Suami laki Bu, kalau belum dapat bersempuh, ngelamar biar lamaran diterima, gayanya memuja-mujin jedut langit, belum dapat. Jajal 3 bulan kawin Bu, bini masuk angin minta kerokan malah kena marah. Gak bisa. Setulus-tulusnya suami istri gak bisa. Jajal bapak-bapak, maaf betul Pak, stroke bengek. Udah stroke bengek, prostat, asam urat, bocor kelet, sakit-sakitan tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah,
Istri telat bikin teh marah. Apa kata istri sambil ngaduk teh? Kapan matinya orang satu ini? Jajal kalau nggak percaya. Sebel bini. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung orang tua. Makanya saya ingin closing dengan kalimat yang sederhana. Ibu saya berkata, ibu saya ini orang Ogan, Pak. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dia nak minta, ame anak sare umak nangis siang malam. Ini saya terjemahkan dulu ya. Kalau anak senang, anak kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau kan? Tapi sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Tapi kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Demikian dari saya, Zafran. Ingat ya pesan Pak Ustadz, rajalah jaga sholatnya, jangan ikut pergaulan bebas, sayangi mamah ya, papahnya. Kalau Zafran sayang sama mamah papa, Zafran akan sukses dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Nanti tonton videonya di YouTube ya Bu ya. Jangan lupa di subscribe ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, channel saya ini sudah hampir 60.000 subscriber. Alhamdulillah, udah mau menuju 100.000. Kemarin itu monetisasinya sudah 20 juta sebulan. Alhamdulillah. Bersamaan saya lagi bikin pesantren, YouTube-nya bagus channelnya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan acara kita lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.